Awalnya semuanya berjalan normal seperti biasa. Ada banyak makmum yang ikut berjamaah di masjid tersebut. Selesai sholat, sang imam keluar dari masjid tersebut dan mendadak semuanya menghilang, baik masjid beserta orang-orangnya, dan berubah menjadi perkebunan. Halo bos, ketemu lagi dengan saya, Ikin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mitos suatu desa yang tak kasat mata. Desa yang dulunya menghilang secara misterius, namun sampai sekarang ada beberapa orang yang mengaku pernah melihat bahkan masuk ke desa mistis tersebut, bos. Tapi sebelumnya, saya mau doakan dulu agar kalian semua yang nonton video ini sehat dan bahagia selalu. Mitos tentang desa goib ini berasal dari Lombok Utara, bos. Desa goib ini bernama Desa Besari yang terletak di sebelah barat air terjun Kartagangga, bos. Yang kalau kita lihat sehari-hari, di sana itu hanya ada hamparan perkebunan dan persawahan warga, bos. Tapi konon katanya, terkadang ada orang yang dapat melihat bahwa di sana ada sebuah desa yang besar. Suasananya itu sama persis seperti desa pada umumnya. Hanya saja desa tersebut tak kasat mata, bos. Menurut pengakuan warga sekitar, sudah banyak orang yang pernah melihat atau bahkan masuk ke desa tersebut secara tak sengaja. Ambil contoh aja, pernah ada seorang nenek-nenek penjual tikar yang bermaksud menjajakan dagangannya. Ketika dia sedang berjalan di perkebunan membawa tikar, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang ibu-ibu bersama anaknya. Ibu-ibu tersebut pun menyapa nenek penjual tikar. "Mau kemana, Nek?" Nenek itu pun menjawab, "Ini saya mau jual tikar." Lalu ibu itu pun memberitahukan kepada nenek tersebut, kalau mau jual tikar di desanya saja, di sana pasti banyak yang butuh. Akhirnya nenek penjual tikar pun mengikuti ibu-ibu tersebut ke sebuah perkampungan besar. Dan persis seperti yang dikatakan ibu-ibu tersebut, ternyata memang banyak warga kampung yang membeli tikar nenek tersebut. Dan dagangannya pun habis. Padahal masih banyak warga yang belum kebagian dan mereka menginginkan tikarnya. Maka ada salah satu warga yang mengusulkan, coba minggu depan nenek kesini lagi bawa tikar. Karena kan masih banyak warga yang belum kebagian tikar hari ini. Dan si nenek penjual tikar itu pun setuju. Nenek tersebut pulang dengan perasaan bahagia karena tikarnya ludes terjual. Terlebih lagi, minggu depan dia bisa jualan lagi di desa tersebut. Singkat cerita, minggu depannya nenek tersebut pun datang lagi membawa banyak tikar untuk dijual. Tapi kali ini nenek tersebut mengambil jalur yang berbeda dengan kedatangannya minggu lalu. Dia menganggap lewat jalur ini bakal lebih cepat sampai ke desa tersebut. Dari kejauhan pun nenek tersebut sudah melihat penampakan desa tersebut. Tapi tiba-tiba dia disapa oleh orang yang sedang beraktivitas di sawah. "Loh, Nek, jual tikar kok di perkebunan sih? Emangnya nenek mau kemana?" Nenek tersebut pun menjelaskan bahwa dia mau jualan tikar di desa dekat situ. Warga tersebut pun langsung kaget luar biasa dan memberitahu si nenek bahwa di situ tidak ada desa. Itu adalah perkebunan warga. Dan anehnya, desa yang dari tadi sudah dilihat oleh nenek tersebut dari kejauhan, tiba-tiba penampakannya lenyap seketika menjadi kebun setelah mendengar kata-kata petani tadi bahwa di situ tidak ada desa. Ada lagi kisah seorang warga desa sekitar yang pernah mendapat undangan untuk menjadi imam di salah satu masjid di desa mistis tersebut. Awalnya semuanya berjalan normal seperti biasa. Ada banyak makmum yang ikut berjamaah di masjid tersebut. Selesai sholat, sang imam keluar dari masjid tersebut dan mendadak semuanya menghilang, baik masjid beserta orang-orangnya, dan berubah menjadi perkebunan. Bahkan yang paling parah adalah kisah seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang gadis cantik. Setelah melewati berbagai proses, akhirnya pria tersebut berhasil mendapatkan hati si gadis cantik tersebut. Dan ketika sudah sama-sama memantapkan hati, mereka pun sepakat untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Sang pria pun berjanji akan membawa keluarganya untuk melamar gadis pujaan hatinya yang berasal dari desa Besari. Beberapa hari kemudian, pria tersebut pun membawa keluarganya bermaksud untuk melamar gadis pujaan hatinya tersebut. Begitu sampai di kampung seputaran lokasi desa mistis tersebut, rombongan pelamar pun menanyakan kepada warga alamat si gadis tersebut. Dan ternyata
tidak ada satupun warga kampung yang mengetahui nama tersebut beserta keluarganya. Karena memang nama itu nggak ada di kampung tersebut. Dan sekeras apapun pria tersebut mencari alamat gadis pujaannya, pada akhirnya dia memang tidak pernah menemukannya sama sekali, bos. Dan warga sekitar pun menduga bahwa sebenarnya pria tersebut telah berpacaran dengan salah satu gadis dari desa gaib tersebut, bos. Dan menurut pengakuan para petani yang memiliki perkebunan di sekitar lokasi mitos desa gaib tersebut pun, mereka sudah biasa merasakan fenomena-fenomena aneh ketika sedang menggarap perkebunannya. Ada banyak pengakuan dari para petani yang ketika berkebun itu mendengar suara orang ngobrol, suara lalu lalang, dan suara aktivitas perkampungan seperti biasa. Padahal di perkebunan tersebut sedang kosong dan tidak ada siapa-siapa. Para petani juga sering mencium bau masakan di perkebunan tersebut. Padahal jelas-jelas tidak ada orang yang memasak di sana. Dan ada juga warga yang mengaku pernah melihat rombongan gadis-gadis cantik berjalan masuk ke area tersebut. Tapi setelah itu mereka tak terlihat lagi. Dan lagi-lagi para warga pun menduga bahwa mereka adalah gadis-gadis dari desa gaib tersebut, bos. Bahkan ada warga sekitar yang menceritakan bahwa pada hari raya Idul Fitri, warga desa gaib tersebut sering silaturahmi ke kampung sekitarnya, sehingga warga jadi bingung karena tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Lalu, bagaimana kisah desa ini bisa menghilang secara misterius? Mitosnya cukup panjang, bos. Kisah ini terjadi pada zaman kerajaan. Ternyata, desa ini dulunya adalah sebuah kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Besari. Alkisah, Kerajaan Besari merupakan sebuah kerajaan milik anak Datuk Gangga yang ketujuh. Raja Besari memimpin kerajaannya dengan sangat baik, sehingga mampu membawa kerajaannya kepada kemakmuran. Namun suatu ketika, Lombok dijajah oleh kerajaan Karangasem, dan tinggal menunggu waktu saja, kerajaan Besari pasti juga akan dijajah oleh kerajaan Karangasem. Namun Raja Besari tidak mau jika rakyatnya dijajah oleh kerajaan Karangasem. Maka beliau pun melakukan sesuatu untuk menyelamatkan rakyatnya dari penjajahan, yaitu dengan berdoa agar kerajaannya menjadi tak terlihat oleh orang-orang. Setelah itu, raja pun menyiramkan air di batok kelapa yang sudah dijampi-jampi terlebih dahulu memutari kerajaan. Ketika penyiramannya sudah sampai di titik dia memulai menyiram tadi, atau seluruh area kerajaan sudah dilingkari oleh air siramannya, maka kerajaan tersebut pun langsung hilang. Dan pasukan dari kerajaan Karangasem pun tidak dapat melihat keberadaan desa Besari tersebut. Ya seperti itulah, bos, mitos tentang desa yang tak kasat mata bernama Desa Besari. Bagaimana pendapat kalian mengenai mitos ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video misteri kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.